Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andan Suhendar dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabda Wahidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Ardiansa. Saya dari kelompok 1 ingin membawakan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Hidayah. Saya dari kelompok 1. NPM saya 202243501376. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Aulia Muda. Saya dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami setelah mengkaji Pancasila dalam sejarah kebangsaan dengan dosen pengampu Bapak Asep, Sarjana Hukum dan Master Pendidikan. Membawakan materi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, di mana Pancasila sebagai dasar negara dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diterima secara luas dan bersifat final. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan konsepsi dan cita-cita sejarah Pancasila bangsa Indonesia. Di antaranya yaitu era prakemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, era reformasi. Era prakemerdekaan. Di era ini terdapat sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Peri kesejahteraan. Selanjutnya, pada tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengumumkan teori-teori negara, yaitu teori negara perseorangan atau individualis, paham negara kelas, dan paham negara integritas. Kemudian disusul oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara, yaitu nasionalisme atau yang sering disebut kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau bisa disebut peri kemanusiaan, mufakat atau disebut demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Era kemerdekaan, di mana era ini sehari setelah bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima, PPUPKI berganti nama menjadi PPKI. Dan pada bom atom yang kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah. Peristiwa ini pun dimanfaatkan langsung oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 melalui perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi. Isi proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Selain TAP MPR dan berbagai aktivitas untuk mensosialisasikan kembali Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, secara tegas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan dalam penjelasan pasal 2 bahwa penetapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menetapkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut berkorelasi bahwa undang-undang ini penekanannya pada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Saya akan membahas era Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi dan oleh tajamnya konflik ideologi. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Namun, kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituenti. Kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh kabinet pada tanggal 3 Juli 1959 yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 di depan di Istana Merdeka. Dekret presiden tersebut berisi 1. Pembubaran konstituenti, 2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Selanjutnya adalah Pancasila era Orde Baru. Orde Baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negara ini. Pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan, Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan, Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945, melainkan Pancasila harus diamalkan. Saya akan menjelaskan tentang era reformasi. Era reformasi seperti juga Orde Baru yang muncul dari koreksi terhadap Orde Lama. Kini, Orde Reformasi merupakan orde yang juga berupaya mengkoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun dalam tataran rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai politik, LSM, dan lain-lain. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara dalam kenyataan digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka ditimbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pada zaman reformasi, Pancasila sebagai ideologi yang reformasi dinamis dan terbuka. Sebagai suatu paradigma reformasi, Pancasila merupakan modal atau pola pikir atau mulai berpikir yang mencoba memberikan penjelasan atas kompleksitas realitas sebagai manusia personal dan komunal dalam bentuk bangsa. Selain kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara,
Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor 3 MPR 2000 Pasal 1 Ayat 3 yang menyebutkan sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Awal dekade 1950-an muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Saat itu muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam dua kubu. Pertama, beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontak sosial. Mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik melainkan sebuah filsafat sosial atau Weltanschauung bangsa. Kedua, mereka yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Dasar argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang-sidang PPU-PKI dan PPKI. Untuk menutup sesi presentasi kali ini adalah kami menyimpulkan dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dan pandangan hidup, diharapkan tujuan pendidikan Pancasila akan dapat terwujud. Masyarakat Indonesia yang memahami Pancasila dengan baik, mereka tidak hanya mengetahui makna Pancasila, mereka juga harus memahami dengan benar dan menjalankannya dengan sebaik-baik mungkin. Sekian materi diskusi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.